warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Para umat sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menghantarkan diri kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di dalam kesempatan yang lalu kita sudah membaca ayat yang ke-83, di mana ayat ke-83 ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang telah Allah ambil berupa perjanjian dari Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dari mereka agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah mereka berbakti kepada kedua orang tua. Wadzil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, dan pada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada juga orang-orang miskin. Kemudian juga Allah memerintahkan dalam ayat tersebut wa qulu linnasi husna, hendaknya juga mereka ketika berkata kepada orang lain maka untuk berkata dengan perkataan yang baik. Wa aqimus salata wa atuz zakah, mereka diperintahkan untuk mendirikan salat dan juga mengeluarkan zakat. Tsumma tawallaitum, namun dengan apa yang telah Allah ambil berupa perjanjian tadi dari mereka, kata Allah tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit daripada kalian, wa antum mu'ridun, sedangkan kalian adalah berpaling dari semua itu. Para umat dan akhwat sekalian, kita melanjutkan apa yang menjadi perjanjian yang telah Allah ambil daripada mereka. Di ayat berikutnya Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah tatkala kami pun mengambil daripada kalian perjanjian dengan kalian itu, la tasfikuna dima'akum, hendaknya kalian tidak menumpahkan darah-darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan hendaknya kalian tidak mengeluarkan jiwa-jiwa kalian min diyarikum, dari rumah-rumah kalian sendiri. Tsumma aqrartum, kemudian kalian mengikrarkannya. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikannya. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam rangka mengingkari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang mana ketika itu mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah, maka Rasul berhubungan dan berhadapan dengan orang-orang musyrik. Sedangkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, Rasul berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Di mana ketika itu orang-orang Yahudi mengeluhkan apa yang menjadi peperangan di antara mereka bersama kaum yang sudah berada di kota Madinah juga, yang mana mereka ini menjadi penolong-penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kaum Aus dan kaum Khazraj. Ya, kaum Ansar itu yang menolong Nabi, menyiapkan segala kebutuhan Nabi di kota Madinah, adalah mereka terdiri daripada dua kaum, dua kabilah, yaitu Aus dan Khazraj. Di mana kaum Aus dan Khazraj ini yang sesungguhnya mereka adalah menjadi kaum Ansar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, kanu fil jahiliyati ubadu asnam. Orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj ini dahulu ketika di jahiliyah, sebelum mereka mengikuti dan beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sesungguhnya sama dengan orang-orang Mekah, yaitu sebagai penyembah-penyembah berhala. Sementara antara kaum Aus dan Khazraj ini adalah mereka tidak pernah berdamai. Kaum Aus dan kaum Khazraj saling adalah perang dan berbunuhan. Kemudian kata Ibnu Katsir, sedangkan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, mereka ini adalah terdiri dari 3 kabilah. Jadi orang Yahudi di Madinah terdiri 3 kabilah. Sedangkan orang Madinahnya yang asli Madinah adalah dua kabilah, yaitu Aus dan Khazraj. Gitu. Aus dan Khazraj ini adalah saling berperang, saling berbunuhan, ya kan, saling bermusuhan. Sementara ada orang-orang Yahudi di seputar mereka ini 3 kabilah. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua Banu Nadir. Banu Qainuqa dan Banu Nadir ini adalah menjadi orang-orang yang membela kaum Khazraj. Jadi kalau tadi Aus dan Khazraj ini adalah mereka bertengkar, bermusuhan, sementara orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dan Banu Nadir ngeblok kepada kaum Khazraj. Sedangkan Yahudi yang ketiga yaitu Banu Quraidah, ya kan? Banu Quraidah ini adalah menjadi penolong-penolong dan sahabat-sahabat untuk kaum Aus. Jadi kita perlu memahami, berarti Aus dan Khazraj yang tadinya adalah saling bermusuhan, sementara ada orang-orang Yahudi yang seputar Madinah, mereka 2 kelompoknya, 2 kabilahnya, Qainuqa dan Nadir, Banu Qainuqa dan Banu Nadir adalah menjadi pembela-pembela, penolong-penolong kaum Khazraj. Sedangkan Banu Quraidah yaitu adalah Yahudi yang ketiga, mereka menjadi pembela-pembela kaum Aus. Para amat dan akhwat sekalian, maka tentu Banu Qainuqa dan Banu Nadir akan membela apa yang dilakukan oleh kaum Khazraj.
Sebagaimana Banu Quraidah adalah juga menjadi pembela Aus. Sementara ketika mereka berperang, akhirnya apa? Yang terjadi kan di kelompok Khazraj adalah Yahudi. Di kelompok Aus juga ada Yahudi. Maka ketika mereka berperang, hakikatnya adalah mereka Yahudi adalah membunuh Yahudi. Ya kan? Yahudi yang adalah bersama Khazraj yaitu Bani Qainuqa Bani Nadir akan berhadapan dengan Yahudi Banu Quraidah yang membela kaum Aus. Padahal hal itu sudah diharamkan oleh Allah apa? Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Allah telah mengambil perjanjian dari mereka agar mereka itu tidak saling menumpahkan darah mereka. Ternyata dengan sebab itu mereka tidak bisa menunaikan apa yang menjadi perjanjian mereka yang telah mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika mereka melakukan peperangan tersebut adalah mereka ketika menjadi adalah pemenang, katakan misalnya sewaktu-waktu misalnya kaum Aus yang menang dalam peperangan tadi, atau sekali waktu ada kaum Khazraj yang menang dalam perang tersebut, maka mereka adalah apa? Mengusir orang-orang tersebut dari tempat tinggal mereka, kemudian mereka mengambil segala apa yang dari harta mereka. Dan ini adalah juga dilarang oleh Allah, di mana Allah mengatakan wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Janganlah kalian mengeluarkan diri kalian dari rumah kalian. Artinya ketika kaum Aus yang menang, maka berarti kaum Banu Quraidah akan mengeluarkan dan mengusir Bani Qainuqa dan Bani Nadir dari tempatnya. Dan begitulah seterusnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika melanjutkan ayat ini, Allah katakan tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian ternyata kalian adalah membunuh jiwa-jiwa kalian. Artinya tadi Yahudi yang bergabung dengan Khazraj yaitu Qainuqa dan Bani Nadir adalah membunuh siapa? Yahudi Banu Quraidah yang bersama kaum Aus. Begitu pula sebaliknya. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarikum. Sedangkan kalian ternyata juga mengeluarkan dan mengusir sebagian daripada kalian dari rumah kalian. Tadhaharuna alaihim. Kalian saling bertolong menolong terhadap mereka itu bil itsmi wal udwan, dalam hal dosa dan permusuhan. Wa iyyatukum usara, jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, tufaduhum, kalian akan menebusnya. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, sedangkan diharamkan untuk kalian mengusir mereka, mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Lalu kata Allah melanjutkan firman-Nya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian kufur dengan sebagian yang lain? Artinya ketika kalian adalah tidak melakukan apa yang menjadi perjanjian kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian telah menumpahkan darah, di mana kalian telah berbunuh-bunuhan, di mana kalian telah mengusir sebagian daripada yang lainnya, maka ini sesungguhnya adalah bagian daripada apa? Bagian daripada beriman
akan sebagian ayat Allah dan kufur dengan sebagiannya. Maka Allah menegur, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, ya kan? Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan sebagian? Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di ayat ini, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan bagi siapapun di antara kalian yang berbuat seperti itu illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan orang-orang tersebut akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, sementara di hari kiamat nanti mereka akan dicampakkan ke dalam adab yang sangat. Wa maullahu bighafilin amma ta'malun, sedangkan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian lakukan. Perjemaah sekalian, itu adalah tentang apa yang terjadi dari orang-orang Yahudi dengan kisah kaum Aus dan Khazrajnya. Sementara adalah Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam tafsirnya tentang bagaimana seseorang itu harusnya ketika mereka berada dalam satu agama, maka mereka itu harusnya seperti satu tubuh. Sebagaimana seorang muslim dengan muslim yang lain, ketika mereka adalah sama-sama seorang muslim, maka harusnya mereka bagaikan satu tubuh, ya kan? Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mana mereka katakan mengaku Yahudi, walaupun mungkin beda kabilahnya, ternyata adalah mereka tidak merasa bahwa kabilah Yahudi yang satu sebagai saudaranya, sehingga mereka akhirnya berperang dan bermusuhan serta saling membunuh di antara mereka. Ibnu Katsir mengutip kepada kita di dalam tafsir ayat ini tentang bagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ketika bersaudara, kata Rasul, mathalul mu'minina, perumpamaan orang-orang mukmin itu, kata Rasul, fi tawaddihim, dalam mereka saling mencintai, wa tarahumihim, dan saling mengasihi, wa tawasulihim, dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, kata Rasul, bimanzilatil jasadil wahidi, perumpamaan mereka itu bagaikan satu tubuh. Satu tubuh itu kan kalau kita lihat ada yang namanya tangan, ada yang namanya kaki, ada yang namanya mata, ada yang namanya kepala, dan seterusnya. Orang satu utuh itu tubuhnya ada bagian-bagian tertentu. Kata Rasul, idashtaka minhu udwun, seorang mukmin tadi apabila merasakan sesuatu yang sakit, mengeluh satu bagian anggota tubuhnya dengan sesuatu, tada'alahu sairul jasadi, maka apa yang menjadi rasa sakit tersebut akan mengenai seluruh tubuhnya, bil humma was sahar, dengan menjadikan orang itu terasa panas, kemudian juga tidak bisa tidur. Contoh misalnya katakan, kita kan mungkin dalam kehidupan pernah merasakan sakit gigi, gitu kan? Yang sakit gigi bagian daripada anggota tubuh kita. Ternyata dengan sakit gigi yang kita alami, kita nggak nyaman bisa tidur, gitu. Seseorang mungkin
memiliki satu penyakit di bagian kakinya. Karena infeksi, mungkin dengan infeksi di kaki tersebut menjadikan tubuhnya hangat dan panas. Terasa infeksi tadi ke seluruh tubuh. Sebagaimana tadi gigi yang sakit menjadi terasa seluruh sakitnya ke dalam sebuah tubuh kita. Nggak mungkin orang sakit gigi lalu katakan, oh kayaknya kita enak-enak aja yang lain ini. Nggak terpisahkan bagian tersebut dari tubuh orang tadi. Begitu pula seorang mukmin, dan begitu pula harusnya mereka Yahudi itu, ketika memang mereka adalah sama-sama dalam agama Yahudi, harusnya mereka tadi saling adalah membantu, saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai. Maka Rasul menekankan dalam hadits ini, janganlah orang-orang mukmin seperti orang-orang Yahudi, di mana mukmin itu bagaikan kata Rasul satu tubuh dalam kehidupan mereka bersama saudaranya yang lain. Dalam hal apa? Dalam tadi hal mencintai, mengasihi, dan seterusnya. Para umat dan akhwat sekalian, orang-orang Yahudi, ya kan, ketika Allah mengambil perjanjian dari mereka, Allah katakan tsumma aqrartum, kalian mengikrarkan dan mengiyakan perjanjian tersebut, wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan akan hal tersebut. Namun apa yang menjadi perjanjian-perjanjian mereka tinggal perjanjian semata, sementara apa yang menjadi permusuhan mereka mengakibatkan mereka saling adalah bermusuhan dan saling bunuh satu dengan yang lainnya. Para umat dan akhwat sekalian, tentu ini bagian daripada apa yang disebutkan dari riwayat oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bertalian dengan ayat tadi. Namun yang terpenting yang juga kita perlu garis bawahi, bahwa ketika seseorang dalam kehidupan, hendaknya seorang mukmin tidaklah menjadi orang yang mengambil sebagian ayat Allah sementara meninggalkan sebagian ayat yang lain. Janganlah seorang mukmin bersifat seperti orang-orang Yahudi, yang mana mereka mengambil sebagian ayat Allah dan mengimaninya sementara kufur dengan sebagian. Kenapa? Karena Allah telah mengancam orang yang berbuat seperti itu. Kata Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, tidaklah ada balasan dari Allah untuk siapapun yang berbuat seperti itu dari kalian, melainkan Allah akan memberikan khizyun, kehinaan, fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan dalam kehidupan dunia untuk mereka tadi. Ternyata bukan hanya di dunia, kata Allah, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Sementara nanti mereka pun akan dicampakkan ke dalam azab yang sangat dengan sebab perbuatan mereka. Jadi Allah mengancam untuk mereka dengan balasan berupa kehinaan di dunia dan azab yang sangat di akhirat. Para umat dan akhwat sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang ke-86-nya, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ibnu Katsir mengatakan makna daripada ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah ay istahabbuha 'alal akhirah wa ikhtaruha. Mereka lebih cinta akan dunia ketimbang akhirat, dan mereka memilih dunia ketimbang akhirat. Artinya
bahwa banyak dalam kehidupan dunia ini orang yang ketika dia hidup di dunia, dia lebih mengutamakan dan memilih kehidupan dunia yang sesaat ketimbang apa yang Allah janjikan dari keabadian nikmat di akhirat. Orang-orang yang beriman dengan sebagian apa yang menjadi wahyu Allah, sementara kufur dengan sebagian, dia mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, sementara dia menolak dengan apa yang menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang maunya. Mereka tidak menjadikan kalamullah, wahyu Allah itu sebagai barometer yang harusnya mengarahkan mereka. Justru mereka ada menjadikan Al-Quran itu ataupun wahyu Allah itu kayaknya harus turut dengan apa yang mereka mau gitu. Ini kan salah. Ketika kita ngukur sesuatu itu, kita ngukur adalah harus dengan ukuran yang benar gitu. Kira-kira kalau kita ngukur sebuah kayu dengan meteran, itu meteran ikut kayu atau kayu ikut meteran gitu. Artinya bahwa kita dalam kehidupan dunia ini harusnya kita mengukur diri kita untuk adalah ikut dengan Al-Quran dan wahyu Allah, bukan adalah wahyu Allah yang harus ikut apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita gitu. Karena orang-orang banyak yang tadi Allah katakan, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Banyak orang-orang yang ketika itu mereka memilih mengedepankan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Betapa banyak orang yang ketika misalnya Allah uji dengan kekayaan, maka kekayaan yang Allah berikan kepada dia cenderung menjadikan dia lupa akan akhirat. Betapa banyak orang yang ketika diuji oleh Allah dengan jabatan, mereka lebih mementingkan jabatan tersebut untuk mengumpulkan harta benda dunia ketimbang adalah dia berkata yang jujur dan benar sehingga dengannya akan mendapatkan akhirat. Mereka tidak begitu. Mereka lebih memilih kehidupan dunia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, mereka itu orang-orang yang menukar kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat yang harusnya mereka kejar. Kan kita harus memahami sebagai seorang mukmin, dan kita sudah sama-sama tahu bahwa kehidupan dunia adalah sesaat, sedangkan kehidupan akhirat kekal abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal daripada dunia, ya kan? Akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Sementara tadi ada orang-orang yang mereka mau menukar akhirat yang harusnya mereka kejar dengan kehidupan dunia yang sesaat. Maka kata Allah, fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Kalau mereka sudah berbuat seperti itu, kata Allah, fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak akan diringankan dari mereka azab yang akan Allah berikan kepada mereka. Sampai Ibnu Katsir mengatakan, la yufattaru anhum sa'atan wahida, mereka tidak akan diringankan azab untuk mereka itu walaupun hanya 1 jam. Walahum yunsarun, dan tidak pula mereka akan ditolong. Artinya tidak ada siapapun yang bisa menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari apa yang akan mereka rasakan daripada azab Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Ya. Para umat dan akhwat sekalian, maka ini harus menjadi renungan untuk kita di dalam kehidupan kita, bahwa seorang mukmin hendaknya dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup kita, hendaknya kita benar-benar
mengambilnya secara utuh. Apa yang mungkin cocok dengan kita, kita ikuti. Apa yang kita mungkin belum cocok ataupun mungkin berat untuk kita, kita pun harus tetap mengikutinya. Kenapa? Karena itulah menjadi ujian. Itulah yang merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kehidupan ini, di mana Allah telah menjadikan hidup dan mati itu, kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati ini liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Terbaik amal itu bagaimana? Terbaik amalnya kalau kita beribadah ikhlas karena Allah. Kalau kita beribadah, yang kedua hendaknya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian adalah kita sebagai seorang mukmin, hendaknya adalah kita berupaya untuk adalah menerima at-taslim dengan apa yang menjadi kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka terpengaruh dengan ucapan-ucapan sekelompok orang yang mempropagandakan hal-hal yang tidak benar. Ya kan? Ada di antara mereka yang mempropagandakan dan mengatakan bahwa ada ayat-ayat Allah yang sudah relevan dengan zaman. Ada ayat Allah yang sudah tidak lagi sesuai dengan waktu kita hidup sekarang. Tentu ini adalah pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Allah ketika menurunkan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran adalah menjadi petunjuk dimanapun dan kapanpun, untuk siapapun. Maka hendaknya kita sebagai orang yang mukmin adalah benar-benar berupaya untuk meyakini Al-Quran sebagai huda, dan kita berupaya untuk bisa mengamalkannya. Para umat dan akhwat sekalian, di ayat yang ke-87 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, walaqad ataina Musal kitaba. Dan sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu berupa Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan kami iringi, ya kan, Nabi Musa itu setelahnya dengan beberapa rasul. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dan kami pun kata Allah telah memberikan kepada Nabi Isa putra Maryam adalah al-bayyinat, yaitu penjelasan-penjelasan dan wahyu Allah Subhanahu wa taala juga, yaitu berupa Injil. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, di mana Allah Subhanahu wa taala mengokohkannya dengan Jibril. Lalu kata Allah, afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, dengan apa yang dibawanya, sementara apa yang dibawa oleh rasul tadi la tahwa anfusukum, tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kalian. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian dengan apa yang dibawanya, sementara kalian tidak sesuai dengannya, lalu kalian istakbartum? Apakah kalian lalu menjadi orang-orang yang takabur dan menolaknya? Fafariqan kadzabtum, sebagian daripada kalian mendustakan para rasul tadi. Wa fariqan taqtulun, bahkan ada sebagian daripada kalian yang membunuhnya. Para umat dan akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa taala
ingin mensifati dalam ayat ini adalah apa yang menjadi sifat kedurhakaan dan sifat yang menjadi pembangkangan orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi mereka. Di mana mereka sesungguhnya dengan apa yang mereka perbuat, orang-orang Yahudi dengan apa yang mereka lakukan, sesungguhnya mereka itu mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi Musa adalah Taurat. Namun kemudian mereka merubah-rubahnya, mereka mengganti-gantinya, mereka mentakwil-takwilkannya gitu. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengirim kepada mereka para rasulnya. Allah telah mengirim kepada mereka nabi-nabinya, yang mana Allah utus dengan syariat-syariat yang telah diajarkannya. Sebagaimana Allah telah sebutkan di dalam ayat yang lain, Inna anzalna Taurah, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, fiha hudaw wa nur, di mana Taurat itu berisi petunjuk dan cahaya, yahkumu bihan nabiyun, di mana para nabi adalah berhukum dengannya. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Para umat dan akhwat sekalian, kalau ayat ini menyebutkan tentang bagaimana Allah telah menurunkan Taurat, Allah telah menurunkan Injil kitab Nabi Isa, Allah telah mengiringi Nabi Musa dengan nabi-nabi dan rasul-rasul setelahnya. Namun apa yang menjadi kebaikan daripada syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi tadi, ternyata mereka ini, orang-orang Yahudi tersebut adalah bersikap istikbar. Mereka bersikap angkuh dan takabur, sombong, tidak mau menerima apa yang menjadi kebenaran. Mereka sementara menolak apa yang menjadi wahyu-wahyu tersebut. Sehingga kata Allah tadi, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian dari kalian adalah membunuh para nabi, sebagian daripada kalian mendustakannya. Para umat dan akhwat sekalian, tentu kita sebagai seorang mukmin ketika membaca ayat ini, maka hendaknya kita bersifat dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menjadi orang yang sami'na wa ata'na, menjadi orang yang mendengar akan wahyu Allah, kemudian adalah mengimaninya dan mentaatinya. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mana mereka ketika mendengar sami'na namun wa asaina, mereka mendengar namun mereka adalah mengingkarinya dan durhaka terhadapnya. Para umat dan akhwat sekalian, tentu banyak riwayat-riwayat yang dikutipkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait dengan ayat-ayat ini. Namun sesungguhnya seluruh riwayat-riwayat yang ada adalah tidak keluar dari bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuknya, menurunkan wahyunya kepada para anbiya dari Nabi Musa dan Nabi Isa disebutkan dalam ayat ini, yang juga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penjelasannya Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengatakan wa ayyadnahu biruhil qudus, kami kokohkan Nabi Isa tersebut dengan Ruhil Kudus, dikatakan oleh sebagian para ulama ayyadallahu Isa bil Injil, Allah mengokohkan dan menguatkan Nabi Isa dengan menurunkan Injil kepadanya. Ruhan kama ja'alal Qur'ana ruha, di mana Allah menjadikan Injil itu bagaikan ruh, sebagaimana Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai ruh. Artinya bahwa di antara makna yang dimaksudkan oleh ayat ini wa ayyadnahu biruhil qudus, para ulama adalah menguatkan di sini bahwa yang dimaksud dengan Ruhil Kudus ini adalah yaitu Injil itu sendiri yang telah Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ada pula yang mengartikan adalah bahwa yang dimaksud dengan Ruhul Kudus ini adalah yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Di antaranya Allah berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam." Ingatlah tatkala Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, "Uzkur ni'mati 'alaika." Hendaklah engkau ingat dengan nikmatmu kepadaku, nikmatku kepadamu, wa 'ala walidatika, dan juga kepada ibundamu. Idz ayyatuka biruhil kudus, tatkala kami menguatkan engkau dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, di mana engkau bisa berbicara dengan orang sedangkan engkau masih dalam buayan. Wa idz allamtukal kitaba wal hikmah, dan ingatlah tatkala aku mengajarkan kepada engkau wahai Isa Alkitab dan Al-Hikmah. Wa Taurat wal Injil, Taurat dan Injil, ya kan. Di sini adalah jelas makna daripada adalah Ruhul Kudus adalah Jibril salatu wassalam. Jadi ada beberapa pendapat terkait dengan wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Ada yang mengatakan Ruhul Kudus itu maksudnya adalah yaitu Injil itu sendiri. Ada yang mengatakan Ruhul Kudus ini ada maknanya Jibril salatu wassalam. Ini dulu mungkin akhwat sekalian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada ayat ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-88 dari surah Al-Baqarah. Apabila mungkin ada yang mau bertanya dengan ayat yang telah kita baca tadi, dipersilakan kalau ada yang mau nanya. Atau ada mau nanya yang lain, silakan kalau ada yang mau nanya. Sebenarnya sudah diinformasikan lewat WhatsApp sih, tapi belum ada yang masuk. Oh gitu. Nah. Iya. Ya sepertinya yang sudah dimaklumatkan oleh panitia untuk adalah ngirim pertanyaan lewat WhatsApp, kayaknya tidak ada yang masuk, jadi berarti tidak ada yang bertanya. Ya demikian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.